Kinichi Hamada ini adalah seorang pria parubaya yang jelek dan merasa kayak pecundang. Suatu hari dia tiba-tiba dipindahin ke dunia lain, dan dia cuma bawa satu skill curang yang bikin dia bisa akses situs belanja yang biasa-biasa aja. Semua ini dimulai pas Kenichi lagi browsing di situs belanja bernama Shangri-La di tabletnya. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya ada di hutan yang aneh dan asing. Tablet di tangannya hilang, dan dia jadi bingung banget. Dia mulai ngeliatin sekelilingnya, perlahan-lahan sadar kalau dia udah dipindahin ke dunia lain. Buat memastikan kecurigaannya, dia ngikutin apa yang biasanya dilakukan pemain di dunia game. Dia buka menu status dan cuma nemu 3 pilihan. Ada Shangri-La, yaitu situs belanja yang udah dia kenal, kotak barang, dan tempat sampah. Karena penasaran, dia klik tombol Shangri-La, dan muncul antarmuka lain yang nunjukin situs belanja online itu. Kinichi yang tadinya cuma belanja buat kebutuhan sehari-hari, sekarang udah bisa pakai situs belanja ini. Dia nggak nanya-nanya kenapa dia punya kemampuan ini atau buat apa. Yang penting dia penasaran banget. Dia klik kotak barang berikutnya yang ngasih tahu dia buat nyimpen barang di dalamnya. Jadi, dia ambil sehelai rumput dan lempar ke dalam kotak itu, dan dia ngebongkar kalau kotak barangnya bisa nyimpen barang sekaligus memisahin bahan-bahan di dalamnya. Jadi misalnya, rumput dan tanah itu dipisahin. Dia penasaran dan ngambil tanahnya, terus buang ke tempat sampah. Tiba-tiba dia ngerasa lapar, jadi dia mutusin buat cari makanan. Setelah scroll-scroll di situs belanja, pria sederhana ini mencoba beli roti dan susu, tapi gagal karena dia nggak punya saldo. Untungnya, dia punya cara curang lain buat ngatasin masalah ini. Dia bisa barter barang-barang di inventarisnya buat dapetin uang. Dengan sangat kebetulan, ada kerangka yang lengkap dengan perlengkapannya tergeletak di dekatnya. Kenichi nebus pedang yang tertancap di kerangka itu, dan batu ruby yang dia temuin. Totalnya dia dapat sekitar 98.000 yen, yang jauh lebih dari cukup buat beli roti dan 3 botol susu. Setelah kenyang, Kenichi dengan baik hati mengubur prajurit yang udah mati sebagai balasan karena udah nyelamatin hidupnya, dan dia berdoa supaya prajurit itu bisa tenang di alam baka. Habisin uangnya, dia belanja sepeda gunung seharga 10.000 yen, dan berusaha cari jalan keluar dari hutan sebelum malam datang. Karena nggak nemuin tanda-tanda kehidupan, dia mikir mungkin dia udah muncul di bagian terdalam hutan. Akhirnya, dia putusin untuk mendirikan tanda dan beli kompor portable serta perlengkapan masak lainnya buat makan malam dari situs belanja itu. Sayangnya buat pria parubaya ini, bau lezat dari masakan yang dia buat menarik perhatian monster-monster yang ada di sekitar. Dan mereka mulai mendekatinya pelan-pelan dengan tatapan yang penuh nafsu darah. Kenichi langsung ke situs belanja lagi dan panik nyari senjata. Dia nemuin busur, tapi karena belum pernah pakai, akhirnya dia lewatin dan malah milih untuk pakai kembang api. Dia luncurin kembang api ke arah monster-monster itu, berharap mereka bakal ketakutan dan kabur. Tapi, monster-monster ini bukan anjing jalanan, mereka lebih tertarik sama mangsa baru yang bodoh ini. Waktu terus berjalan, Kenichi beli ketapel. Dan ternyata, peluru yang dia tembak itu cukup buat bikin monster-monster itu menderita. Langsung tumbang dari satu tembakan. Setelah ngalahin cukup banyak monster, Kenichi buru-buru nyimpen semua barang-barangnya di kotak barang dan melarikan diri pakai sepeda gunungnya. Keesokan paginya, dia bangun dan menemukan dirinya tergeletak di tengah-tengah tempat yang sepi. Kenichi sadar bahwa dia mungkin udah kecapean di suatu titik dan jatuh tidur tanpa sadar. Pas dia lihat sekeliling, dia ngelihatnya ada lagi pepohonan di depannya dan mulai mikir, mungkin dia udah sampai di tepi hutan. Untuk memastikan posisinya, dia belanja tangga dan teropong dari situs belanja, terus pakai tangganya buat naik ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu, dia pakai teropong buat ngelihat jauh ke depan. Dan ternyata, dia udah nyampe di pinggiran kota. Dengan semangat, dia jalan ke arah kota itu. Tiba-tiba aja, seorang pedagang bernama Fuyo hampir nabrak dia dengan keretanya. Fuyo minta maaf dan nawarin Kenichi tumpangan ke kota Dahlia. Kenichi sedikit ragu, Fuyo meyakinkannya bahwa dia nggak bakal ngebebanin biaya untuk tumpangan ini. Akhirnya, Kenichi naik ke kereta sambil lihat ada seorang wanita di dalamnya. Fuyo ngenalin wanita itu sebagai penyanyi keliling, dia juga penumpang. Melihat pakaian Kenichi yang aneh, Fuyo kira Kenichi bukan dari daerah situ dan nanya kenapa dia mau ke Dahlia. Kenichi jawab bahwa dia berencana untuk berbisnis di sana.
yang bikin Fuyo bingung karena Kenichi sama sekali nggak bawa apa-apa. Penasaran, Fuyo nanya apakah Kenichi punya item box. Kalau Kenichi nggak tahu apa itu. Wanita penyanyi itu nunjukin dengan cara magis, bikin gitar tiba-tiba muncul. Nunjukin bahwa itu adalah item box. Kenichi pura-pura terkejut. Setelah itu, penyanyi itu mulai nyanyi lagu, bikin sisa perjalanan Kenichi ke kota jadi lebih berkesan dan ajaib. Begitu sampai di Dahlia, Kenichi bantu Fuyo untuk turunkan barang-barangnya dan ngasih dia sekantong merica hitam sebagai tanda terima kasih atas tumpangannya. Dengar Kenichi mau bisnis di kota, Fuyo langsung khawatir dan bisik peringatan. Dia bilang bahwa jual merica itu berbahaya karena ada sindikat kuat yang nguasain perdagangan rempah-rempah. Walaupun gitu, Fuyo nerima hadiah itu, tapi ganti ngasih Kenichi beberapa koin perak dan tembaga sebagai gantinya. Gak mau terima secara gratis. Setelah Fuyo pergi, Kenichi mulai ngitung dan nyadar bahwa merica hitam yang dia beli harga murah di situs belanja ternyata dihargai 985 yen di sini. Penemuan ini bikin dia excited karena dia sadar dia punya potensi buat jadi kaya raya dengan usaha minimal, hanya dengan barter barang antara dua dunia. Kenichi langsung mau ke penginapan lokal buat nyari tempat tinggal dan ketemu sama pemilik penginapannya, Azalea. Pas dia pengen pesan kamar, dia dapat info dari Azalea bahwa kalau dia mau bisnis di Dahlia, dia harus daftar sebagai pedagang di guild. Karena dia nggak tahu bahasa negara itu, Kenichi minta bantuan Azalea buat nulis namanya, sambil nawarin dia sekotak permen asing sebagai imbalannya. Azalea dengan senang hati nerima permen itu dan, dalam satu malam, dia ngajarin Kenichi dasar-dasar bahasanya, yang gampang dia tangkap karena mirip sama bahasa Jepang. Sebagai ungkapan terima kasih, Kenichi melukis Azalea yang bikin dia terkesan. Azalea, yang ngerasa terharu dan senang, mutusin mau bikin pria baik hati ini jadi suaminya. Malam itu, dia ambil tindakan sendiri, nyatain perasaannya secara fisik, gak mau nunggu sampai mereka resmi menikah. Setelah kenalan dengan Azalea, Kenichi tinggal di penginapan itu. Cewek konyol itu pun memutuskan buat kasih Melannya secara gratis. Kamu nonton ini? Aku tahu kamu pengen. Keesokan paginya, Kenichi pergi ke guild buat mendaftar dengan resmi. Di resepsionis, Kenichi dikasih selembar kertas buat diisi formulir pendaftaran. Setelah selesai ngisi formulir, dia diminta buat bayar sedikit uang sebagai tanda pendaftaran, sambil resepsionis itu lihat dokumen yang dia isi. Masalahnya, Kenichi ini bukan orang kaya, jadi dia nggak punya duit cukup buat bayar jumlah yang diminta. Makanya dia minta izin buat bayar secara cicilan. Tanpa banyak drama, si resepsionis setuju dan bilang ke Kenichi untuk nunggu sebentar. Lalu dia balik lagi dengan ID guildnya. ID ini bakal bikin Kenichi dikenali sebagai anggota guild, dan dia juga harus nampilin ini pas berbisnis. Setelah itu, Kenichi keluar dari guild dan balik ke penginapan. Tapi dalam perjalanan pulang, dia jalan-jalan lewat pasar dan beli sekumpulan buah-buahan. Azalea seneng banget lihat Kenichi bawa buah. Dia langsung ambil salah satu buah itu dan bilang betapa dia suka sama buah-buah itu dan rasa enaknya. Azalea ngucapin terima kasih ke Kenichi karena udah bawa buah-buahan untuknya. Terus dia nanya apakah Kenichi udah berhasil daftar di guild. Kenichi cuma angguk sebagai jawaban. Terus dia pergi ke bagian dalam penginapan. Sementara itu, Azalea kembali ngurusin pekerjaan lain karena bosnya manggil. Malam itu, pas Kenichi akhirnya istirahat dan ngecek ID guildnya, dia pun pergi tidur. Keesokan paginya, Kenichi udah bangun lebih awal sebelum Azalea. Pas Azalea ketemu Kenichi, dia lagi sibuk kerja dengan kayu dan paku. Dia kaget banget karena nggak pernah tahu kalau Kenichi jago banget dalam pertukangan. Dia terus puji Kenichi ketika dia menunjukkan penjepit baju yang dia buat. Penjepitnya kelihatan kuat dan menarik, jadi dia nanya apakah boleh bikin beberapa untuknya dan apakah Kenichi berencana untuk jual itu ke orang lain. Di kota mereka biasanya pakai yang palsu, yang gampang banget patah, atau jadi bentuknya aneh. Tapi Kenichi yang bodoh ini nggak pernah kepikiran untuk jualan itu. Setelah mikir-mikir barang Azalea, Kenichi mutusin buat buka toko langsung, buat bisnis pertukangannya. Di hari yang sama, dia pergi ke pasar dan nemuin tempat buat jual produknya. Pas dia udah siap, pemilik toko di sebelahnya mulai bingung kenapa Kenichi datang tangan kosong. Sampai akhirnya dia ngeluarin kiosnya dari kotak barang sihirnya. Setelah itu, dia pamerin penjepit baju dan barang-barang lain yang mau dia jual. Nggak sampai semenit,
udah ada pembeli yang nyamperin tokonya. Dia disambut dengan baik dan langsung jual penjepit baju itu ke pembeli tersebut, sambil tukar sapa dan sedikit info tentang diri masing-masing. Kegiatan ini berlanjut dengan pembeli-pembeli lain hingga sore. Kenichi mulai ngerasa lapar, jadi dia mutusin buat makan sesuatu. Beberapa menit setelah dia makan, muncul lagi pembeli lain. Tapi pembeli yang satu ini kelihatan beda dari yang lain. Dia bawa pedang di sisinya dan bajunya sangat rapi, bikin Kenichi merasa dia ini orang kelas atas dan mungkin punya banyak penawaran menarik. Si pemuda ini ngeliat pisau yang dia anggap menarik, terus nanya berapa harganya. Dia hampir kehilangan akal pas Kenichi bilang harganya 2 koin perak. Tapi, dia masih ngerasa itu masuk akal. Setelah ngeliatin sebentar, dia berubah pikiran untuk nggak beli pisau pendek dan milih untuk ambil yang panjang. Sayangnya, Kenichi sendiri nggak punya pisau panjang, tapi dia nawarin sesuatu yang bahkan lebih berharga dan menarik. Setelah nunjukin pedang yang sangat panjang, tajam, dan bersinar, mata si pemuda itu langsung berbinar dengan semangat tinggi. Tapi, semangatnya langsung memudar drastis pas dengar harga yang harus dia bayar. Dia teriak ketakutan pas Kenichi bilang harganya 1 koin emas. Produk itu kelihatan bagus dan tahan lama, jadi dia merasa sulit untuk menolak. Sementara dia lagi mikir kritis tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba ada yang menyala di toko. Sebelum mereka sempat negosiasi harga, ada seorang gadis muda cantik yang berasal dari keturunan binatang di kota itu muncul di toko. Dan bukan cuma muncul di toko, dia bahkan berdiri dekat banget sama Kenichi, seolah-olah dia mau mencium dia. Orang mungkin mikir, dia mau menukarkan bibirnya dengan barang-barang pemilik toko setelah melakukan drama kecilnya yang konyol. Anak buahnya, yang penampilannya mirip binatang beneran, langsung nyambar salah satu tikar atap yang dia pakai buat bikin atap kiosnya. Dia awalnya mikir buat ngambil kembali, tapi kemudian dia berpikir untuk menjualnya, sembari bikin yang baru untuk dirinya sendiri. Setelah setuju untuk menjualnya ke mereka, monster-monster ini kesulitan ngitung nilai barang itu. Akhirnya, setelah mereka kesulitan ngitung nilai barang itu, pemilik toko lain bantuin untuk hitung totalnya, dan mereka pun bayar, lalu pamit ke Kenichi. Sementara itu, si pemuda yang tadi ngeliatin para monster mutusin buat beli pedang panjang itu dengan harga 1 koin emas. Dia ngeliat kesungguhan dan profesionalisme Kenichi dalam berbisnis dan produknya. Setelah hari yang menguntungkan, dia balik ke penginapan malam itu. Dengan penjualan yang banyak, Kenichi bisa bayar uang untuk hari-hari yang dia habiskan di penginapan, dan dia juga mutusin untuk nyimpen sebagian buat bayar cicilan pendaftarannya nanti. Malam itu, pas dia lagi mandi, Kenichi merasa kurang puas, jadi dia mutusin buat beli drum besar yang bisa dipakai buat bikin air panas dan mandi yang lebih nyaman. Terus dia pun siap-siap buat tidur. Bodohnya Kenichi, dia sebenarnya bisa aja mandi sederhana tanpa harus boros uang. Malam itu, dia mikir tentang semua petualangannya dan barang-barang baru yang dia dapetin. Dan dia kelihatan bangga sama dirinya sendiri sambil pelan-pelan terlelap, mikirin alasan dia dipindahin ke dunia lain dan cara terbaik buat bertahan hidup di sini. Sementara itu, di tempat lain yang tampaknya kayak hutan, ada seorang gadis muda bernama Anemon yang berusaha bertahan hidup. Dia bilang dia pengen hidup kayak manusia dan makan makanan anak. Tapi pas dia lagi mikir-mikir, ada suara yang memanggilnya. Alih-alih menjawab, dia malah lari menjauh ke semak-semak. Keesokan harinya, saat Kenichi lagi nyiapin tokonya, dia mutusin buat nambah stok barangnya dikit, jadi dia jual beberapa perhiasan. Bukan permata mahal atau apa sih, tapi kelihatan cantik, jadi mestinya bisa dapat untung lumayan. Pas itu, pembantu yang kemarin Margaret nongol lagi buat beli lebih banyak penjepit baju dari Kenichi. Dia nanya Margaret mau beli berapa banyak, dan dia kaget pas dengar ternyata Margaret mau beli 100. Kenichi terkejut. Tapi dia udah menyiapkan duitnya, jadi transaksi dah. Waktu lagi ngebungkus penjepit bajunya, Margaret lihat perhiasan yang baru dijual, dan nanya apa itu terbuat dari berlian beneran. Kenichi bilang kalau perhiasannya terbuat dari kaca yang dipoles, tapi tetap aja kelihatan cakep. Jadinya, Margaret minta disisihin 1, biar nanti bisa dibeli. Seharian, bisnisnya berjalan kayak biasa aja, tapi pas Kenichi mau nutup tokonya, para manusia binatang kemarin balik ke tokonya. Muka mereka kelihatan serius, jadi Kenichi sempat khawatir mereka bakal ngehajar dia. Tapi terus Mayari berdiri,
mendekat ke wajah Kenichi dan bilang ke yang lain kalau dia beneran mencium bau rempah-rempah dari Kenichi. Para manusia binatang lainnya langsung minta Kenichi buat jual rempah-rempahnya. Tapi, Kenichi agak ragu mau jual karena udah dengar desas-desus soal sindikat rempah-rempah. Dia nggak ngerti gimana cara kerja mereka atau apa yang bakal mereka lakuin kalau tahu dia jualan rempah-rempah. Jadi dia nggak mau ambil risiko. Para manusia binatang terus-terusan minta. Tapi orang-orang di sekitar ngasih tahu mereka kalau nggak bisa maksa Kenichi yang masih baru buat ambil risiko besar demi mereka. Akhirnya, mereka ngerti maksudnya. Kenichi emang nggak bisa jual rempah-rempah. Tapi sebenarnya nggak melanggar peraturan kalau dia cuma berbagi makan barang mereka. Jadi, dia ngajak mereka buat makan bareng. Tapi makanannya harus di hutan, biar nggak menarik perhatian buruk. Para manusia binatang senang banget dengar ini. Jadi malamnya, mereka semua kumpul bareng Kenichi dan Anama di pinggiran sungai buat mulai masak. Kenichi udah siap mau masak. Pas Anama nanya mau bantu apa, dia bilang ke Anama buat potong beberapa sayuran. Tapi pas Anama lihat sayurannya, dia kagum banget karena warnanya cerah dan menarik banget. Kenichi jelasin kalau dia dapat sayuran ini dari negara asing dan bisa jamin rasanya enak banget. Sementara Kenichi dan Anama lagi sibuk sama sayuran, Mayari dan teman-teman binatang yang lain lagi asik di sungai coba cari ikan. Nggak lama, mereka berhasil dapat ikan yang lumayan banyak. Setelah semua bahan siap, Kenichi mulai nyiapin ikan dengan rempah-rempah dan masukkan semuanya ke dalam panci buat dimasak. Hasilnya adalah makanan yang bikin orang-orang binatang itu jatuh cinta. Mereka belum pernah merasakan masakan kayak gini sebelumnya, jadi mereka sangat bersyukur. Tapi, semua makanan enak ini bikin mereka pengen minum alkohol banget. Anama bilang supaya mereka kontrol diri karena alkohol harganya mahal. Tapi Kenichi merasa nggak ada salahnya kasih mereka sedikit minuman. Jadi dia ngeluarin sebotol minuman murah dan tuangin beberapa gelas. Tapi, Kenichi bilang mereka harus bersumpah buat nggak cerita sama siapapun tentang makanan yang dia buat. Anama ngingetin Kenichi supaya jangan terlalu baik hati. Tapi dia gak ngerasa ada yang salah ngasih sedikit kebahagiaan ke manusia binatang itu. Apalagi mereka kelihatannya orang yang baik. Malam itu, mereka ngumpul bareng, minum baren, dan akhirnya tidur di bawah bintang-bintang. Mayare sepertinya udah mulai suka sama Kenichi. Keesokan paginya, Kenichi balik ke penginapan, dan Azalea kelihatan agak kesal karena dia keluar semalaman. Kenichi coba ngejelasin kalau dia cuma nongkrong sama beberapa manusia binatang di luar kota. Tapi lihat bulu kucing di bajunya, Azalea jadi curiga, dan dia pikir Kenichi udah ngelakuin lebih dari sekadar nongkrong. Dia juga marah karena Kenichi pilih cewek kucing daripada dia. Nanti di hari itu, Kenichi lagi siapkan tokonya buat siap-siap buka lagi. Tapi pas dia lagi benerin sesuatu, Margaret datang bareng Primula buat ngunjungin tokonya. Fokus Kenichi jadi teralihkan karenanya. Kenichi awalnya terpesona sama kecantikan Primula. Tapi pas dia lihat Margaret yang berdiri di belakangnya, dia nyadar kalau mereka pasti datang buat beli kalung yang kemarin dipesan Margaret. Dia ngeluarin kalungnya, dan Margaret langsung bayar. Lalu, kalau ngasih kalung itu ke Primula supaya bisa dia periksa. Terlihat betapa bagusnya kalung itu. Primula nggak percaya kalau itu bukan berlian asli. Dia nanya ke Kenichi, apakah ada yang lain di stok. Jadi, Kenichi ambil beberapa kalung lagi dari tokonya dan nunjukin ke Primula. Primula super terkesan dengan kualitas produk Kenichi. Apalagi dia juga ngeliat kalau Kenichi punya kotak barang sihir yang bisa nyimpen banyak barang. Dia pun ada permintaan buat Kenichi. Dia bilang kalau dia adalah anaknya pemilik perusahaan dagang malau. Dan kalau Kenichi mau, dia pengen ngenalin Kenichi ke bokapnya. Kenichi suka banget sama ide buat ketemu pemilik perusahaan dagang besar. Tapi dia jadi ragu karena ketemu orang berpengaruh bisa jadi masalah buat dia. Tapi Anama bilang kalau ayah Primula terkenal baik di kota ini. Dan semua orang bilang kalau dia adalah orang yang baik hati. Jadi Kenichi nggak perlu khawatir bakal kena masalah sama dia. Karena itu, Kenichi setuju buat ikut Primula. Jadi dia diundang untuk naik kereta bareng Primula supaya bisa ketemu ayahnya. Di perjalanan, Primula nunjukin beberapa replika penjepit baju yang dia buat. Dan meskipun bentuk kayunya gampang buat ditiru, klip metalnya terlalu sulit dibuat oleh pegawai miliknya. Kenichi ngerti kenapa mereka nggak bisa ngerjain itu, soalnya dia sendiri juga nggak tahu gimana cara buatnya.
Tapi dia cuma tahu kalau itu sebenarnya proses yang rumit. Akhirnya mereka sampai di rumah Primula, dan Kenichi kaget banget lihat betapa besarnya rumah itu. Tapi Primula bilang kalau ini malah tergolong kecil dibanding rumah-rumah bangsawan di sekitar sini. Mereka masuk ke dalam, dan Kenichi diperkenalkan ke ayah Primula, Malo. Mereka saling menyapa, dan Malo ngajak Kenichi duduk supaya mereka bisa mulai ngobrol. Setelah Kenichi ngerasa nyaman, dia nunjukin beberapa barang yang dia punya. Dan Malo sangat terkesan, sama kayak Primula. Di samping itu, Primula bilang ke Malo kalau Kenichi punya kotak barang sihir. Dan Malo jadi tertarik, karena dia juga punya itu. Kotak sihir itulah yang membantunya bangun perusahaan dagang ini sampai sejauh ini. Jadi kalau dipakai dengan benar, dia pikir Kenichi bisa sukses banget. Meskipun saat ini, Kenichi cuma make untuk nyimpen persediaannya aja. Nah, alasan Malo mau ketemu Kenichi adalah karena dia pengen bahas kemungkinan Kenichi jadi pemasok resmi untuk perusahaan Malo. Kenichi udah menduga bakal dapet tawaran kayak gini. Dan dia berpikir Malo pasti mau menjualnya dengan cara yang bisa ngehasilin untung besar. Tapi kalau emang itu yang Malo mau, Kenichi nanya kenapa dia nggak terus beli barang dari tokonya dengan harga murah dan dijual lagi. Malo sih pasti bisa aja ngelakuin itu. Tapi itu trik bisnis yang licik, dan kalau Kenichi sampai tahu mereka jual barangnya tanpa izin, dia pasti nggak bakal senang dengan itu. Jadi, ngobrol langsung sama Kenichi kayak gini, bikin Malo punya keuntungan lebih dibanding pesaing-pesaingnya, yang pasti bakal mendekatinya juga. Setelah itu, Malo bilang mau mulai negosiasi kemitraan mereka, dan nawarin Kenichi 50% dari harga eceran untuk barang-barangnya. Sebenarnya, Kenichi bisa dapat tawaran yang lebih baik, tapi dia jujur aja udah seneng dengan keuntungan gila dari toko online-nya. Jadi dia setuju sama tawaran Malo, dan mereka pun berjabat tangan. Kenichi resmi tanda tangan kontrak pasokan, dan beberapa barang pertama yang dia suplai ke Malo, bikin dia dapat lebih dari 1 juta yen dalam bentuk koin. Tapi pas Primula ngeliat semua perhiasan cantik yang ada di tokonya Kenichi, dia langsung jatuh cinta dan nanya sama ayahnya kalau dia bisa beli perhiasan itu langsung dari Kenichi buat dirinya sendiri. Malo sama sekali nggak keberatan, jadi Primula nawarin untuk bayar 10 koin emas untuk perhiasan-perhiasan itu, yang setara dengan 2 juta yen. Jadi, untuk pertama kalinya sejak dia sampai di sini, Kenichi punya saldo bank 8 digit. Karena dia udah berhasil banget, dia mutusin buat mulai nyiapin segala sesuatunya untuk hidup tenangnya dan beli rumah dari tokonya. Keesokan harinya, dia keluar dari kota dan menuju hutan buat nyari tempat yang bagus buat rumahnya. Sebelum pergi, dia cerita sama Azalea soal rencananya supaya dia nggak khawatir. Tapi Azalea pikir itu agak aneh karena Kenichi rela hidup di hutan yang berbahaya daripada tinggal di kota. Setelah dia nemuin tempat yang pas, Kenichi beli alat pemotong rumput dan mulai ngerapihin area itu. Tapi dia nemuin sedikit masalah. Meskipun barang-barang lain di tokonya cukup murah, bahan bakar tetap aja mahal dimanapun kamu hidup. Nggak ada yang bisa dia lakuin tentang itu. Jadi dia tetap berjuang dengan biaya tinggi itu dan terus bekerja sampai akhirnya dia bisa bikin jalan buat masuk dan keluar dari hutan. Setelah itu, dia harus mulai motong pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Jadi, dia beli gergaji mesin dan mulai motong pohon. Setelah beberapa jam kerja keras, akhirnya Kenichi berhasil nebang banyak pohon di daerah itu. Jadi tinggal pindahin saja yang tersisa. Tapi pas dia coba masukin kayu-kayu itu ke dalam kotak barangnya, ternyata nggak muat. Kayunya terlalu panjang buat masuk. Jadi dia harus ngeluarin gergaji mesin lagi buat motong kayunya jadi potongan yang lebih kecil. Akhirnya, dia potong pohon-pohon itu jadi balok-balok sepanjang 10 meter. Dan sekarang dia bisa masukkan ke kotak barangnya. Jadi dia hampir selesai ngerjain pengangkutan pohon. Yang tersisa hanya menarik keluar tunggul-tunggul pohonnya. Tapi itu bakal jadi banyak pekerjaan, dan matahari udah mulai terbenam. Jadi dia mutusin buat balik dan nyelesaikan semuanya besok. Keesokan harinya, Kenichi kembali ke hutan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi setelah gali tunggul selama beberapa saat, dia nyadar kalau ini terlalu berat buat pria setengah payah kayak dia. Jadi daripada bikin punggungnya sakit, dia memutuskan buat beli mini ekskavator aja. Tapi pas dia lihat alatnya, dia nyadar kalau dia baru aja ngeluarin 1,2 juta yen buat mesin berat karena dia nggak mau kerja manual, dan dia mulai nyesel sedikit.
Tapi di sisi lain, ini berarti dia nggak perlu kerja keras. Jadi mungkin ini adalah investasi yang layak. Dia nyalain mesinnya, tapi terus dia nyadar kalau alat ini butuh bahan bakar diesel. Dan tokonya sama sekali nggak jual diesel. Dia mulai panik karena sayang banget kalau dia nggak bisa pakai ekskavator ini setelah ngeluarin uang sebanyak itu. Dia mikir sejenak dan nyadar kalau dia mungkin bisa bikin diesel sendiri dengan mencampur kerosin dan beberapa bahan tambahan. Tapi pas dia mau nyobain, dia ingat kalau dia bisa merusak mesin ekskavator kalau campurannya salah. Jadi, buat lebih aman, dia memutuskan buat nyobain campurannya di generator diesel dulu. Setelah ngisi penuh, dia coba nyalain, dan sepertinya berjalan dengan baik. Jadi dia yakin diesel buatannya akan berfungsi di ekskavator. Dia pun berniat kembali ke hutan besok untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Kenichi perlu ngelakuin sesuatu buat semua serangga yang ada di luar. Jadi keesokan harinya, dia mutusin buat pergi ke toko sihir lokal buat beli batu sihir pengusir serangga. Pas dia masuk toko, penyihir yang punya toko itu menyapa Kenichi dan nanya dari mana dia. Soalnya dia belum pernah lihat Kenichi sebelumnya. Kenichi jelasin kalau dia adalah orang asing yang baru aja buka toko di kota ini. Dan dia ke situ mau beli batu pengusir serangga. Penyihir itu bilang kalau batu itu harganya 3 koin perak. Tapi itu sangat mahal. Jadi Kenichi coba buat negosiasi dan nawarin si penyihir 2 jeruk kalau dia bisa menurunkan harga. Penyihir itu belum pernah lihat jeruk sebelumnya. Jadi dia pikir itu pasti buah eksotis dan setuju buat kasih Kenichi diskon karena itu. Kemudian di hari yang sama, Kenichi pergi ngobrol sama Anama. Dan dia bilang kalau si penyihir itu orang yang sangat berpengetahuan. Jadi dia orang yang baik buat dijadiin teman. Sebaliknya, ada penjahat buronan, Shaga, yang poster-poster pencariannya udah ditempel di seluruh kota. Dia adalah pemimpin kelompok bandit yang terkenal. Jadi, hadiah untuk nangkapnya cukup besar. Nyatanya, malam itu, Shaga mengorganisir serangan ke sebuah kereta yang penuh dengan budak yang sedang diangkut dan tidak tahu apa rencana mereka sebenarnya. Keesokan harinya, Kenichi balik lagi ke hutan buat pakai ekskavatornya. Dan sekarang, dia udah gak nyesel sama pembelian itu. Soalnya, sebikin kerjaannya jauh lebih gampang, ini juga sangat menyenangkan. Sekarang, gak ada yang bisa menghentikannya dari mewujudkan mimpinya hidup tenang di hutan. Tapi setelah ngeluarin banyak uang untuk ekskavator, dia jadi sangat dekat dengan kondisi keuangan yang kritis. Jadi, dia harus menunda semua progres pembangunan selanjutnya.